فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Al-ikhwah wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadits bagus ya di riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini dari sahabat yang mulia Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau pernah bercerita tentang usia muda beliau. Kata beliau, "Ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun." Kata beliau, kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami adalah anak-anak muda yang berdekatan usianya. Anak-anak muda sebaya. Jadi ini kejadian ketika Islam itu sudah mulai tersebar. Khususnya setelah Fathu Mekah. Itu banyak sekali orang yang masuk Islam dan banyak sekali rombongan-rombongan dari berbagai suku, kabilah itu datang ke kota Madinah. Di antaranya di sini Malik ibn al-Huwairith dan rombongannya. Tapi istimewanya mereka ini, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya masih muda. Sebaya. Maka kata Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu taala anhu, faqamna indahu 20 yawman wa laylah. Kami pun tinggal di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 malam atau 20 hari 20 malam. Iya. Jadi mereka ini pergi ke kota Madinah. Mereka tinggalkan keluarganya. Ya, beliau tinggalkan keluarganya, beliau tinggalkan kaumnya untuk berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar dari beliau. Melihat dari hari-hari kehidupannya. Itu cerita para rombongan yang mereka itu hadir ke kota Madinah. Ada yang misalnya datang ke kota Madinah, terus dia ceritakan bahwa dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau bersandar di atas tongkat. Ada yang datang dia bercerita bahwa saya ke kota Madinah, saya melihat Nabi begini. Itulah ilmu mereka dapatkan dengan berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan Malik ibn al-Huwairith ini dari Bani Layth. Jadi beliau bersama rombongannya
tinggal 20 hari 20 malam. 20 hari 20 malam. Jadi ini sebenarnya dari contoh-contoh bagus ya, yang perlu dicontoh. Sebab kalau seorang itu dia tidak punya waktu untuk belajar, misalnya sebulan, 2 bulan, atau apalagi 1 tahun, 2 tahun, dia tidak punya kesempatan seperti itu, paling tidak dia contoh seperti rombongan Malik bin Al-Huwairits ini, datang 20 hari. Atau misalnya orang itu datang belajar satu tempat, dia belajar 10 hari, 3 hari. Atau minimal ada dauro misalnya, dia datang untuk hal itu. Nah, itu dari sunnah para penuntut ilmu di masa dahulu. Iya. Nah, itu bukan berjalan di tengah para sahabat saya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam itu melakukan perjalanan berhari-hari untuk menjumpai Nabi Khadir. Dan bukan perjalanan biasa. Karena beliau bahasakan laqad laqina min safarina hada nasaba. Sungguh kami telah jumpai suatu hal yang berat di dalam perjalanan ini. Padahal Nabi Musa alaihissalam seorang nabi. Malah beliau dari ulul azmi. Tapi begitu beliau ingin tambahan ilmu, beliau melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khadir. Dan terkuat di kalangan para ulama, Nabi Musa kedudukannya lebih tinggi dari Nabi Khadir. Nabi Musa dari ulul azmi. Dari ulul azmi. Tapi bersamaan dengan itu ada ilmu di sisi Nabi Khadir yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi wassalam. Maka beliau pun melakukan perjalanan. Iya. Nah ini Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, bagaimana Nabi Musa mengikutkan seorang anak muda di perjalanan bersamanya. Ini semuanya pendidikan-pendidikan untuk anak-anak muda, generasi muda. Dan bukan untuk anak-anak muda saja sebenarnya, untuk umat ini. Ciri dari kualitas suatu kaum, suatu bangsa, itu adalah pengetahuannya. Adalah pengetahuannya. Jadi sepanjang mereka belajar ilmu agama dengan baik, maka pasti kebaikan pula yang dia dapatkan. Iya. Jadi kata beliau, wa nahnu syababatun mutaqaribun. Dan kami anak-anak muda sebaya dalam umurnya, berdekatan usianya. Berdekatan usianya. Nah, usia muda ini memang harus dilestarikan dengan seorang itu belajar dan menuntut ilmu. Sebab kalau sudah luput berlalu, maka dia akan sadar banyak juga hal yang baik berlalu bersamanya. Sampai seorang penyair berkata, ala laita syababa ya'udu yawman wa ukhbirahu bima fa'ala al-mashibu. Wahai andai kata usia muda itu suatu hari kembali, lalu saya cerita kepadanya apa perbuatannya usia tua. Jadi usia tua itu di usia ketika sudah luput usia muda, itu ada kekurangan-kekurangan dimaklumi. Yang luput darinya, hilang darinya, tidak dialami lagi seperti dia usia mudanya.
Iya. Maka kata Malik bin Al-Khuwairits melanjutkan kisah beliau. Beliau wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang sangat merahmati, sangat lembut sekali. Sangat lembut. Ya sudah 20 hari nih Malik bin Al-Khuwairits. Kata beliau, "Falamma dhanna anna qad ishtahina ahlana atau qad ishtaqna." Begitu Nabi menyangka, melihat bahwa kayaknya kami ini anak-anak muda ini sudah mulai rindu kepada keluarga kami. Artinya ini Malik bin Khuwairits dan teman-temannya memang anak-anak muda, tapi sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Jadi nikah di usia muda itu kebiasaan orang dahulu. Kebiasaan orang dahulu. Sudah berjalan di tengah umat-umat manusia. Muslim maupun non-muslim. Usia muda itu biasa mereka. Nikah di usia muda. Iya. Cuman di belakangan ini banyak orang yang kurang akalnya. Banyak orang yang kurang akalnya, kurang pemahamannya, mempermasalahkan nikah di usia muda. Ya. Itu sebenarnya kalau dibahas keburukan dari pemikiran seperti itu terhadap individu, masyarakat, dan negeri itu banyak sekali. Ini salah satu contoh ya bagaimana di masa itu. Mereka masih anak-anak muda tapi sudah pada beristri. Di ketika Nabi melihat kami sudah rindu kepada keluarga kami, kata Malik bin Khuwairits, maka beliau pun bertanya, "Sa'alana amman tarakna ba'dana." Beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Fa akhbarna, maka kami pun cerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu seorang guru ya. Jadi kalau ada sesuatu dia lihat pada muridnya kelihatannya perlu ditanyakan, maka dia tanya supaya diberi arahan yang baik. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Irji'u ila ahlikum." Kembalilah kalian ke keluarga kalian. Fa'akimu fihim. Tinggallah kalian di tengah mereka. Wa'allimuhum. Ajarilah mereka. Wa'muruhum. Dan perintahlah mereka. Kemudian Nabi berikan beberapa wasiat. Dan diantaranya beliau berkata, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ini kalimat ini, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, ini hanya di Sahih Al-Bukhari. Tidak ada di Sahih Muslim. Tapi seluruh hadits yang saya bacakan tadi itu ada di Sahih Muslim juga. Kecuali kalimat ini tadi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ini cuma di Sahih Al-Bukhari. Ya, Nabi berkata, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat." Iya. Makanya Malik bin Khuwairits itu radhiyallahu taala anhu itu dari sahabat-sahabat yang bercerita tentang bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi terdapat iktida dari prinsip pokok di dalam beragama. Jadi kita harus dipahami ya dalam beragama. Bagaimana seorang itu belajar. Bagaimana seorang itu beragama. Nah, itu ada prinsip pokoknya. Ada jalan utamanya. Apa itu jalan utamanya? Adalah al-iktida wal-ittiba. 'ittiba. Mencontoh dan mengikuti. 'Ittiba' 'ittiba. 'Mencontoh 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 dan m
Iya. Dia mencontoh dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab agama ini datang dengan perantara wahyu, bukan sesuatu yang diciptakan oleh akal, dibentuk oleh perasaan. Saya maunya begini dan begitu. Tapi agama ini wahyu, datang dari Allah melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Malik bin Khuwairits dan teman-temannya, kaumnya, mereka tinggal di kota Madinah untuk melihat, belajar dari Nabi, termasuk belajar dari perbuatan beliau, apa yang beliau lakukan. Dan Nabi sendiri perintah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Sama di pembahasan haji. Pembahasan haji juga Nabi berkata kepada para sahabat, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian itu mengambil tata cara manasik kalian dariku. Iya. Jadi tidak ada yang berbuat sendiri. Selalu ada pijakannya, selalu ada patokannya. Itulah namanya ittiba, iktida. Jelas ya? Itu cirinya ahli sunnah. Ciri tempat belajar yang baik, kalau si guru itu setiap kali menyebutkan sesuatu dia sebut dalilnya. Itu cirinya. Dia sebut ayat ataupun hadits Rasulullah SAW. Malah dia didik murid-muridnya untuk tanya apa dalil dari gurunya. Sebab mereka dididik beragama bukan untuk ikut-ikutan, bukan untuk membebek buta, bukan untuk menjadi mayat dibolak-balik sesuai dengan kehendak orang yang memandikannya. Tapi seorang penuntut ilmu itu dia tahu apa dalilnya, apa alasannya. Dia hormati gurunya, dia muliakan ilmu dan ahlul ilm, tetapi dia juga menghormati Allah dan Rasulnya dengan mempelajari agama itu sebagaimana yang datang dari Allah dan Rasulnya. Makanya ditanya dalilnya apa pada hal-hal yang diajarkan oleh guru tersebut. Tapi di masa sekarang ini orang-orang liberal, orang-orang sufi, orang-orang yang kurang pemahamannya, itu kalau ditanya dalil marah. Malah ada yang bikin statement mengajak orang kepada Al-Quran dan Sunnah itu kebodohan. Ini seperti yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Persis sekali ucapan Umar terhadap mereka. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Madkhal ila Sunanil Kubra. Kata Umar ibn Khattab, "Iyyakum wa ashabar ra'i, fa innahum a'da'us sunan. A'yathum ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yahfazuha faqalu bir ra'i." Kata beliau, hati-hati kalian dari ahlul bidah yang cuman mengandalkan pendapatnya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang kesusahan menghafal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena susah hafal hadits, akhirnya senangnya pendapat, pakai pendapatnya saja. Kan enak itu, pakai pendapat aja gampang. Tapi kalau suruh hafal riwayat, hafal hadits, susah bagi mereka. Sulit. Nah, itulah yang menyebabkan mereka hanya mengikuti pendapat. Makanya Umar berkata, "Fa innahum a'da'us sunan." Mereka ini musuh-musuh sunnah. Musuh-musuh hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini dari ciri ya generasi muda. Pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dididik untuk belajar, dididik semangat dapat ilmu, dan dididik untuk selalu mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ingatkan, kalau kalian pulang ke keluarga kalian,
Ajari mereka, perintah mereka. Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Bukan sekedar ajari perintah, tidak ada dasarnya. Tapi disuruh mengajari mereka sholat sebagaimana mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza hadaratis salatu falyu'addil lakum ahadukum waliyummakum akbarukum." Apabila sholat itu sudah hadir, sudah tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi muadzin dan hendaknya salah seorang di antara kalian menjadi imam. Ini dua kalimat terakhir ini pembahasan fikih ya. Banyak hukum di dalamnya sebenarnya. Tapi kita di pertemuan ini bukan di tema itu. Iya. Jadi tema pokoknya hadits ini terdapat di dalamnya berbagai sifat yang indah untuk para pemuda, untuk umat Islam. Bagaimana menjadi harapan orang-orang yang berada di negerinya. Bagaimana menjadi harapan untuk bangsanya. Ini Malik bin Al-Khuwairits dan teman-temannya, para pemuda ini, datang ke kota Madinah untuk belajar. Lalu kembali ke negeri mereka, ke keluarga mereka, untuk mengajari mereka. Ini ciri kebaikan di sebuah negeri. Ciri kebaikan di sebuah negeri. Makanya kalau ingin berbuat baik untuk orang, ingin menjadi sumber kebaikan di masyarakat kita, di negeri kita, caranya pergi belajar. Berbekal ilmu. Setelah itu pulang ke negerinya, diajarkan ilmu itu kepada orang-orang. Itu pasti akan terjadi kebaikan. Tersebar dari kebaikan. Dan akan banyak keberkahan di atas muka bumi. Disebabkan karena hal tersebut. Dan itulah cara Rasulullah SAW membentuk generasi pertama di tengah umat ini. Tidak datang generasi pertama itu tiba-tiba muncul. Itu dididik oleh Nabi SAW dari fase Mekah sampai akhir hayat beliau. Selalu dibekali oleh Nabi SAW. Dan Nabi adalah orang yang paling bersemangat di dalam membekali umat, di dalam mendidik mereka dan memberikan segala hal yang membawa kebaikan untuk mereka. Bahkan Nabi SAW juga mengingatkan segala hal yang bisa membahayakan mereka untuk dihindari. Jangan didekati. Karena itu di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda berkata, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi itu menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala hal yang bisa membahayakan umatnya. Ya. Itulah tugasnya orang-orang yang berilmu, mengingatkan hal tersebut kepada manusia. Mengingatkan hal tersebut kepada manusia. Jadi ini sifat yang terlihat ya pada generasi muda. Perhatian dengan ilmu. Kalau perlu melakukan perjalanan, lakukan perjalanan kalau diperlukan untuk belajar. Inilah yang dilakukan oleh Malik bin Khuwairits dan teman-temannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya dan memudahkan kita pada ilmu yang bermanfaat. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi wallahu taala alam.